Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas makalah yang telah kami buat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hojana, nomor absen 28 dari kelas 12 FKK 1. Perkenalkan, nama saya Salsa Alfi Ramadhani dari kelas 12 Farmasi 1 dengan nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Salwa Indonesia, absen 27, kelas 12 FKK 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Aziza dari kelas 12 Farmasi 1, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmayati Sopiana, absen 30 dari kelas 12 FKK 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien dengan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi, tapi sekarang telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan obat dan farmasi klinik. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian harus memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab apoteker. Nah, selanjutnya apa sih itu apoteker dan apotek? Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucap sumpah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apotek yaitu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan juga perbekalan kesehatan lainnya. Sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pelayanan kefarmasian yaitu bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk menjamin kualitas hidup pasien. Sedangkan perlengkapan apotek adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan kefarmasian di apotek. Selain itu masih banyak lagi. Standar pelayanan farmasi di apotek. Sediaan pelayanan farmasi di apotek meliputi yang pertama yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang dipakai. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi yang pertama yaitu perencanaan. Dalam membuat perencanaan perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Yang kedua yaitu penggandaan. Penggandaan untuk menjamin kualitas pelayanan farmasi, maka penggandaan farmasi harus melalui jalur resmi yang sesuai dengan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam suatu pesanan dalam kondisi fisik yang diterima. Yang keempat yaitu penyimpanan obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat, ketika isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru tersebut. Wadah baru tersebut harus memuat nama obat, bahan batch, dan tanggal kadaluarsa. Yaitu pemusnahan penarikan obat, kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis bentuk sediaan.
Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika, psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker untuk disaksikan oleh tenaga kefarmasian yang lain yang memiliki izin praktik atau surat izin kerja. Resep yang telah disimpan selama kurang lebih 5 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apoteker dengan cara dibakar. Alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan yang pertama yaitu perintah penarikan oleh Badan POM atau berdasarkan inisial sukarela oleh izin edar. Memberikan laporan kepada Kepala Badan POM. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan, penggandaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, atau kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Pengendalian pesanan dilakukan menggunakan kartu stok, baik dengan cara manual maupun elektrik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat yang pertama yaitu nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, yang terakhir yaitu jumlah sisa persediaan. Yang terakhir adalah pencatatan laporan atau pencatatan yang dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahas medis habis pakai, meliputi penggandaan, penyimpanan, penyerahan, pencatatan lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan itu sendiri dan laporan internal dan eksternal. Yang pertama yaitu laporan internal. Laporan internal yaitu pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apoteker, meliputi keuangan, barang, dan laporan lainnya. Yang kedua yaitu pelaporan eksternal. Pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat laporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. Selanjutnya, pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian resep. Kegiatan pengkajian terdiri atas 1. Kajian administrasi, meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, nama dokter, SIP, alamat, nomor telepon, paraf, dan tanggal penulisan resep. Yang kedua yaitu kajian kesesuaian farmasetik, meliputi bentuk dan kekuatan sendi, stabilitas, dan kompatibilitas. Yang ketiga yaitu pertimbangan klinis, meliputi ketetapan indikasi, dosis obat, aturan, cara, dan lama penggunaan obat. Kemudian duplikasi dan polifarmasi. Selanjutnya, reaksi obat yang tidak diinginkan, misalnya alergi, efek samping, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dispensing. Dispensing terdiri dari penyerahan dan pemberian informasi obat setelah dilakukan pengkajian resep. 1. Menyiapkan obat dengan permintaan resep. Yang kedua, peracikan obat apabila diperlukan. Yang ketiga, memberikan etiket. Warna putih untuk obat dalam, warna biru untuk obat luar, kocok dahulu untuk suspensi dan emulsi. Yang keempat yaitu memasukkan ke dalam wadah untuk menjaga dan menghindari penggunaan yang salah sebelum diserahkan kepada pasien. Sebelum disalahkan kepada pasien,
Obat diperiksa kembali mengenai nama, etiket, jumlah obat, dan cara penggunaannya. Setelah itu, kita memanggil pasien dengan nama dan nomor tunggu, lalu memeriksa ulang identitas dan alamat, kemudian menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat yaitu cara penggunaan, efek samping, manfaat, dan cara penyimpanan. Kemudian membuat salinan resep dan menyimpan resep pada tempatnya. Pelayanan informasi atau PIO merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak. Dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien, atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan herbal. Pelayanan informasi obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali dalam waktu yang relatif singkat. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute, dan metode pemberian farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, dan alternatif, efikasi, keamanan, penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan harga, sifat fisika, ATZ, kimas dari obat, dan lain-lain. Yang keempat atau yang kedua, konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan kepengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien menggunakan 3 prime question, yaitu yang pertama ada apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda. Yang kedua, ada apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda. Dan terakhir, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health Belief Model atau HBM atau model kepercayaan kesehatan adalah sebuah model yang didasarkan pada kenyataan bahwa masalah kesehatan ditandai oleh kegagalan-kegagalan orang atau masyarakat untuk menerima usaha-usaha pencegahan dan penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kriteria pasien atau keluarga pasien yang perlu diberi konseling adalah pertama, pasien kondisi khusus yang terdiri dari pediatrik, geriatrik, gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, pasien yang terapi jangka panjang atau penyakit kronis, misalnya TB, DM, AIDS, atau epilepsi. Yang ketiga, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, misalnya penggunaan kortikosteroid dengan tapering down low. Yang keempat, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, seperti digoxin, phenytoin, dan theophylline. Yang kelima, pasien dengan polifarmasi, yaitu pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Yang keenam, pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Tahap kegiatan konseling yaitu yang pertama, membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. Yang kedua, menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 ORIM question. Yang ketiga, menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Yang kelima, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Dan terakhir, dokumentasi. Masih di rumah atau home pharmacy care. Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Jenis pelayanan kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh apoteker meliputi 1. Penilaian atau pencarian atau asesmen masalah yang berhubungan dengan pengobatan.
Kedua, identifikasi keperluan pasien. Ketiga, pendampingan pengelolaan obat atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara pemakaian obat asma, penyimpanan insulin, dan lain-lain. Keempat, konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum. Dan yang terakhir, monitoring atau pemantauan pelaksanaan efektivitas dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan pengobatan pasien. Atau terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seseorang pasien mendapatkan terapi yang efektif terhadap efek yang terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalisir efek sampingnya. Kegiatan PTO meliputi yang pertama yaitu memiliki pasien yang memenuhi kriteria. Kriteria pasien PTO yaitu anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, pasien yang menerima obat lebih dari 5 jenis, multidia fungsi, pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati, pasien yang menerima obat dengan indeks terapi sempit, pasien yang menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Yang kedua yaitu mengambil data yang dibutuhkan, yaitu riwayat pengobatan pasien yang terdiri dari riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat, riwayat alergi, melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien, serta tenaga medis yang lain. Yang ketiga yaitu dengan melakukan identifikasi masalah terkait obat. Apoteker menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien dan menemukan apakah masalah tersebut sudah berpotensi akan terjadi. Yang keempat yaitu memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang berisi rencana pemantauan dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan minimalisir efek yang tidak dikehendaki. Yang kelima yaitu hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi dibuat. Apoteker harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan. G. Monitoring efek samping atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Kegiatan MESO meliputi 1. Mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat. 2. Mengisi formulir monitoring efek samping obat atau MESO. 3. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker. Dapat dibantu juga oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian yang biasa disingkat dengan TTK, yang sudah memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktis atau SIP. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, apoteker harus memenuhi kriteria. Yang pertama, persyaratan administrasi. Apoteker harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, lalu harus memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STRA, harus memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku, dan yang terakhir memiliki surat izin praktek apoteker atau SIPA. Kriteria yang kedua, apoteker harus menggunakan atribut praktik, lalu juga wajib mengikuti pendidikan. Yang keempat, apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan perkembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri. Dan kriteria yang terakhir, harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sumpah apoteker, standar profesi, standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku. Pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus menjalankan peran, yaitu pertama sebagai pemberi layanan. Apoteker sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi dengan pasien dan harus mengintegrasikan pelayanannya. Lalu kedua, sebagai pengambil keputusan. Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga, sebagai komunikator. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. Keempat, sebagai pemimpin.
Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, serta kemampuan mengomunikasi dan mengelola hasil keputusan. Kelima, sebagai pengelola, apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran, dan informasi secara efektif. Yang keenam, pembelajaran seumur hidup. Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan. Dan peran yang terakhir adalah sebagai peneliti. Apoteker harus selalu menerapkan prinsip atau kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi, sediaan informasi, dan pelayanan kefarmasian, serta memanfaatkan dalam mengembangkan dan pelaksanaan pelayanan farmasi. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana apotek dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta menunjang kesehatan kefarmasian di apotek. Meliputi sarana yang memiliki fungsi. 1. Ruang penerimaan resep. Ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep, 1 set meja dan kursi, serta 1 set komputer. Jika memungkinkan, ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. 2. Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas. Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. 3. Ruang penyerahan obat. Ruang penyerahan obat meliputi konter penyerahan obat, buku pencatatan, penyerahan, dan pengeluaran obat. 4. Ruang konseling. Ruang konseling meliputi 1 set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi sesuai kebutuhan, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, formulir jadwal konsumsi obat atau lampiran, formulir catatan pengobatan pasien atau lampiran, dan lemari arsip atau piling kabinet, serta 1 set komputer jika memungkinkan. 5. Ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk, dan keamanan petugas. 6. Ruang arsip untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi. Mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Evaluasi mutu di apotek dilakukan terhadap mutu manajerial, mutu pelayanan farmasi klinik. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah: yang pertama, pelayanan farmasi klinik diusahakan zero defect dari medication error. Yang kedua, standar prosedur operasional atau SPO untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, lama waktu pelayanan resep antara 15-30 menit. Yang keempat, keluaran pelayanan kefarmasian secara klinik berupa kesembuhan penyakit pasien, pengurangan dan hilangnya gejala penyakit, pencegahan terhadap penyakit atau gejala, memperlambat perkembangan penyakit. Apotek wajib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien dengan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di apotek dapat dilakukan dengan mengikuti acuan yang terdapat dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan pharmaceutical care di apotek dibutuhkan tenaga kerja yang profesional. Namun, untuk menciptakan keberhasilan tersebut dibutuhkan komitmen dan kerjasama antara semua pelayanan kefarmasian di apotek agar semakin optimal dan terasa bermanfaat untuk masyarakat. Maka dari itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Selain itu, apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan obat dan dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, apoteker harus menjelaskan praktik sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Itulah presentasi dari kelompok 6.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.